Penemuan sebaran fosil laut dalam jumlah besar di Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, menarik perhatian berbagai pihak. Dari hasil kajian sementara, fosil-fosil ini menjadi bukti bahwa jutaan tahun lalu, wilayah Nganjuk merupakan kawasan pesisir dengan lingkungan laut purba yang kaya. Pemerintah daerah berencana melakukan inventarisasi untuk mengembangkan potensi ini sebagai destinasi wisata prasejarah. Fosil laut yang tersebar hampir di separuh wilayah desa ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang geologi Nganjuk. Dari hasil pengamatan, ditemukan makrofosil seperti moluska dan bivalvia yang menunjukkan bahwa kawasan ini dulunya adalah estuari atau pantai. Wakil Bupati Nganjuk, Trihandi Cahyo Saputro, menegaskan pentingnya inventarisasi sebelum dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini ada wisata khususnya, itu terkait dengan nanti mungkin harapan kami dari pemerintah ini kita inventarisir dulu agar bisa menjadi wisata prasejarah, di mana ini memang minat khusus dari rekan-rekan yang ada di Kabupaten Nganjuk khususnya, mungkin di seluruh Indonesia harapan kami. Ahli dari Universitas Gadjah Mada, Didit Hadi Baryanto, menekankan nilai penting pembelajaran dari fosil-fosil ini. Kita belajar sejarah itu bukan untuk melihat masa lalu. The past and the present is the key for the future. Jadi dengan mempelajari kehidupan, proses alam pada masa lalu yang tergambar dari batu-batuan yang ada di sini, kita berharap bisa digunakan sebagai referensi pembelajaran bagi kehidupan kita di masa datang. Hal serupa juga diungkapkan Suwito dari Museum Sangiran. Ia menyebut kondisi geologi di sini berbeda dengan Sangiran yang memiliki lapisan tanah sangat miring. Untuk fosil-fosil di sini ya, kalau kita membandingkan dengan wilayah lain secara regional, di sini merupakan bagian dari sisi selatan perbukitan Kendeng yang melandai. Nah, landainya perbukitan Kendeng di sini diindikasikan dengan kemiringannya, kemiringan lapisan batuan yang agak berbeda dengan yang di lokasi sebelah barat Kendeng, misalnya di daerah Sangiran itu sangat miring sekali, bahkan sampai lapisan terbalik, tapi di sini landai. Dan di sebelah selatan sini kita melihat lapisan miring ke arah timur utara. Ya, utara ke arah timur, jadi memang miring di situ. Nah, kemudian di sini kalau kita bandingkan dengan yang di daerah Peting, memang lokasinya adalah lokasi-lokasi yang kita duduki di sini adalah estuarine atau pasang surut daerah pasang surut untuk demografi pada zaman dahulu. Sementara itu, Unggul Prasetyo Wibowo dari Museum Geologi Bandung menambahkan bahwa temuan fosil kerang jenis Ostrea menandakan adanya lingkungan transisi dari laut menuju daratan. Kalau kita lihat dari sisi belakang bukit dan sini, dan kita lihat amati lebih dekat yang bukit belakang kita ini, kita bisa lihat ada beberapa yang bisa kita amati. Fragmennya ada gelasan di situ, ada strik karbon atau sisa tumbuhan di situ. Jadi ini jelas mencirikan suatu lingkungan transisi. Nah, kita bisa lihat ini adalah karakter yang sejarahnya mendangkal ya. Kalau kita lihat ada di sini sudah mulai terlihat, ada mulai sisi daratan sudah mulai muncul. Kalau kita gali ke dalam atau lebih ke arah yang lebih tua, harusnya sih kita akan menemukan lapisan dapat yang lebih ke arah laut. Tapi di sini kita berada di posisi yang di transisi. Jadi kalau kita lihat dari posisi, kalau di belakang itu kerang, itu kita bisa lihat jenis kerangnya itu namanya Ostrea. Ostrea itu hidup di substrat kasar ya. Dan itu karakternya tebal, memang itu adaptasi untuk arus berombak. Nah, itu bisa kita lihat ada perubahan lingkungan yang mendangkal, mendalam. Nah, ini kelihatan di sini. Itu memang lingkungan transisi. Dengan berbagai temuan ini, fosil laut di Nganjuk diharapkan tidak hanya menjadi kajian ilmiah, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai potensi wisata prasejarah yang mengedukasi generasi mendatang. Tim Liputan Agi Cyber melaporkan.